Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam seri belajar akuntansi mudah menyenangkan. Untuk kali ini saya akan mengawali belajar akuntansi dari dasar. Ya, jadi bagi yang belum pernah tahu apa sih akuntansi itu atau bagaimana sih prosedur yang harus dilalui siklus akuntansi itu, atau bagi yang sudah tahu tapi ingin mengulang lagi, ingin mempelajari kembali tentang bagaimana siklus akuntansi dari awal, maka kita belajar bersama-sama mulai tahap demi tahap dari awal untuk siklus akuntansi. Sebelum kita masuk ke siklus akuntansi, saya ingin menyamakan persepsi kita dulu. Nah, ini supaya kita punya persepsi yang sama. Yang akan kita pelajari nanti itu adalah yang terkait dengan perusahaan jasa. Karena kita tahu bahwa jenis perusahaan itu ada perusahaan jasa, jadi jenis perusahaan jasa, ada dagang, dan ada manufaktur. Nah, bedanya apa di sini? Kalau jasa, jadi dia perusahaannya itu hanya memberikan jasa saja, servis, pelayanan ya. Tidak membeli barang dagangan kemudian menjual. Kalau dia membeli barang dagangan kemudian menjual lagi, maka disebut dia perusahaan dagang. Kalau perusahaan yang manufaktur berarti dia mengolah bahan baku, dari bahan baku diolah untuk menjadi barang jadi. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah perusahaan jasa, memberikan jasa. Contohnya misalnya salon. Nah, ini jasa salon. Ya. Kemudian misalnya ada penjahit ya atau laundry ya, dia memberikan jasa pelayanan. Sedangkan kalau yang dagang itu dia misalnya dagang jual baju misalnya ya, dia beli baju kemudian pakaian jadi kemudian dijual di tokonya ya. Jadi ada proses beli kemudian dijual. Nah, ini adalah perusahaan dagang. Kalau yang manufaktur berarti beda dengan yang di atasnya. Kalau manufaktur dia mengolah. Ya, kalau misalnya baju tadi dia tidak membeli baju jadi kemudian dijual, tetapi dia membeli kain. Nah, kain kemudian dijahit, ya. Kemudian setelah dijahit ya, kemudian setelah jadi baju maka baju tadi dijual. Jadi ada proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Ya, ada proses di situ. Nah, misalnya dagang tempe. Nah, kalau dia beli tempe kemudian dijual, maka dia perusahaan dagang. Tetapi kalau dia mengolah dari kedelai, diolah, diproses, kemudian sampai menjadi tempe tadi, kemudian dijual, maka dia adalah perusahaan manufaktur. Fokus kita ada di sini. Ya, misalnya ini salon, ada bengkel, kemudian ada laundry, ya, dan seterusnya. Nah, ini dari jenis perusahaan. Kemudian dari kepemilikan. Nah, ini beda lagi. Kepemilikan ini siapa yang memiliki? Ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Ya, misalnya seorang misalnya ada orang namanya misalnya Ibu Cantik. Nah, Ibu Cantik kemudian dia membuka salon. Ya, salon namanya Salon Cantik. Maka salon ini adalah milik dari Bu Cantik tadi. Berarti salon ini adalah merupakan perusahaan perseorangan. Karena pemiliknya satu. Ya. Tetapi ada lagi yang namanya persekutuan. Nah, misalnya Bu Cantik kerjasama sama Bu Ayu. Nah, 2 orang atau lebih ya. Mereka membentuk usaha ya bersama-sama. Saling setor modal, mereka setor modal, kemudian membentuk usaha. Nah, itu namanya persekutuan. Bisa bentuknya CV, firma, dan sebagainya. Ada lagi yang namanya perseroan. Nah, perseroan ini beberapa orang menanamkan sahamnya, ya, kemudian membentuk PT. Nah, yang kita pelajari di sini tidak terkait dengan persekutuan perseroan, tetapi perusahaan perseorangan dulu, ya, karena akan berbeda nanti
sedikit ada perbedaan di laporan keuangannya untuk yang kepemilikannya yang berbeda. Oke, jadi kita belajar dari dasar untuk perusahaan jasa perseorangan kepemilikannya. Ya, kita mulai ya. Oke, sekarang saya mulai dengan transaksi pertama. Ya, yang pertama tadi misalnya Ibu Cantik tadi dia ingin mendirikan salon, ya, dia menginvestasikan dananya, uang yang dimilikinya diinvestasikan ke perusahaan. Oke, sekarang kita mulai bagaimana untuk persamaan dasar akuntansinya. Ya, sebelum ke sana kita tahu bahwa nanti apa sih hasil akhir dari akuntansi tadi? Ada yang tahu? Ya, betul ya, hasil akhirnya tadi adalah berupa laporan keuangan atau financial statement. Nah, di sini kita akan membuat ini, nanti hasil akhir kita akan membuat laporan keuangan atau financial statement. Siapa yang memerlukan laporan keuangan? Banyak, ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Internal itu yang di dalam perusahaan, ya, misalnya Bu Ayu sendiri atau Bu Cantik sendiri, ya, misalnya 2 orang tadi, atau perusahaan perseorangan. Laporan keuangan diperlukan oleh internal, ya, atau di perusahaan manajernya, atau bisa juga untuk eksternal. Misalnya mau buat laporan pajak, ini ya, mau membayar pajak. Nah, ini betul di laporan keuangan tadi diperlukan untuk terkait dengan eksternal. Oke. Nah, di sini apa saja isinya laporan keuangan? Kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama, kita tahu dulu bahwa dari pembuatan laporan dari akuntansi, siklus akuntansi tadi hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Untuk apa laporan keuangan? Ya, untuk pengambilan keputusan. Nah, siapa saja yang memerlukan? Pihak internal dan eksternal tadi. Oke, kita lanjut. Kita fokus ke persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini salah satu laporan keuangan yang akan muncul nanti adalah laporan posisi keuangan. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, kita lanjutkan persamaan dasar akuntansi. Misalnya tanggal 2 Februari. Nah, ini Nyonya Cantik menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan, ya, atau di sini untuk mendirikan salon yang diberi nama Salon Cantik. Menginvestasikan uangnya. Nah, berapa uangnya? Misalnya saja 100 juta rupiah. Oke, sekarang kita lihat salah satu laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini tahu posisinya bagaimana, ya. Di sini laporan untuk Salon Cantik tadi. Di dalam persamaan dasar akuntansi, ya, ini namanya transaksi yang terkait dengan keuangan yang perubahan tentang perusahaan, keuangan perusahaan. Di sini ada yang namanya aset. Kita perlu kenal dulu yang namanya aset, atau disebut juga dengan harta, atau disebut juga dengan aktiva. Bahasa Inggrisnya double S, aset. Ini adalah harta yang dimiliki perusahaan. Jadi kalau kita ingin tahu hartanya berapa sih, ya berupa apa saja hartanya, itu ada di dalam aset. Ya. Kemudian selain aset, ada lagi yang namanya liabilitas. Atau ada yang menyebut dengan hutang. Atau ada yang menyebut dengan kewajiban.
Bahasa Inggrisnya liability. Dan satu lagi adalah ekuitas. Ada yang menyebut modal. Ada yang atau bahasa Inggrisnya equity. Nah, jadi yang persamaan dasar akuntansi itu terkait ini, ada aset, liability atau liabilitas, dan ekuitas. Bagaimana pengaruh transaksi ini ke dalam ini, ketiga hal ini? Ya. Jadi kalau saya gambarkan, ini misalnya saya punya laporan. Ini ada laporan posisi keuangan. Ya, ini pada tanggal 2 Februari. Di sini adalah tempatnya aset. Di sini tempatnya liabilitas. Di sini tempatnya ekuitas. Nah, jadi sekarang kita lihat. Kalau Nyonya Cantik itu menginvestasikan uangnya, berarti perusahaan sekarang punya uang. Ya, karena punya uang, maka hartanya bertambah. Ya, hartanya bertambah berupa uang. Jadi harta perusahaan itu isinya apa saja? Kalau kita mau rinci banyak ya, tapi saya buat untuk mudahnya beberapa kelompok itu ya, yang sering kali muncul. Itu ada di sini misalnya dia punya uang, maka disebut juga dengan kas. Bahasa Inggrisnya cash. Jadi kalau dia punya uang, maka kasnya bertambah, hartanya bertambah. Maka di sisi aset ini akan muncul kas. Kasnya bertambah berapa? 100 juta. Karena harta perusahaan masih kas, ya. Kemudian ekuitas. Ekuitasnya ini adalah karena ini adalah modal, ya, modalnya awal Nyonya Cantik, maka di sisi ekuitas akan bertambah modal Nyonya Cantik. Investasi awal, modal awal. Ya, inilah posisi keuangan. Kita lihat kasnya 100 juta. Kasnya 100 juta, modalnya 100 juta. Artinya apa? Harta yang sekian ini, uang sekian ini asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Oh, sumbernya dari modal. Nah, maka di sini kalau saya total, berarti posisi keuangan saat ini adalah asetnya 100 juta, karena hanya uang tunai, dan modalnya 100 juta. Liabilitasnya ada enggak? Liabilitasnya tidak ada, nggak punya utang. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Ya, di mana aset atau aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kenapa? Kalau kita lihat dari sini, berarti saya punya uang 100 juta. Ini asalnya dari mana? Sumbernya. Oh, sumbernya bukan dari utang, tapi sumbernya dari modal sendiri. Atau saya balik, saya punya uang 100 juta modal awal. Ini berupa apa? Oh, berupa uang tunai. Ya, inilah. Jadi kenapa kok aset persamaan dasar aset sama dengan liabilitas plus ekuitas? Karena ini sumbernya, sumber dana untuk aset ini. Dari mana kok bisa punya harta ini? Oh, dari sumbernya bukan utang, tapi sumbernya dari modal. Ya, karena posisi keuangannya seperti ini. Baru transaksi pertama. Oke, jadi salah satu aset yang kita kenal adalah kas. Sekarang kita bayangkan perusahaan ini sudah punya uang. Terus apa yang akan dilakukan oleh Nyonya Cantik? Tentu saja salon ini perlu tempat. Di mana ya tempatnya ya? Apakah
beli, apakah dia perlu beli gedung atau dia sewa saja, kontrak atau bagaimana. Nah, ini akan dipikirkan oleh Nyonya Cantik tadi. Atau nggak usah yang dibangun di rumah. Kalau bangun di rumah berarti dia tidak membeli apa-apa. Tapi kalau dia misalnya ingin buat salon tadi di misalnya sewa di dekat pasar atau di dekat mall atau di mana, terserah Nyonya Cantik tadi, maka dia harus melakukan pembayaran sewa. Atau mungkin beli. Nah, kita lihat ya. Misalnya tanggal berikutnya, ya. Jadi tanggal ini saya hapus dulu. Tanggal 3 Februari, ya, membeli, menyewa, mengontrak gitu ya. Mengontrak rumah untuk 2 tahun senilai 24 juta. Ya, mungkin bukan rumah besar ya, atau rumah untuk dibuat salonnya saja tadi. Nah, coba kita lihat. Kita analisa sekarang. Ngontrak rumah. Kalau dia ngontrak rumah, berarti uangnya itu keluar nggak? Nah, ini dibayarnya tunai. Dibayar tunai. Karena bayar tunai, berarti kasnya akan berkurang. Nah, ini ya. Karena dia mengontrak, berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang. Kemudian akan muncul sewa dibayar di muka. Kenapa kok disebut sewa dibayar di muka? Sewa dibayar di muka artinya kita tuh sewa untuk 2 tahun, tapi kita bayarnya di depan. Kita bayar dulu nih di depan. 2 tahun. Ya, padahal kita belum nempati. Maka tidak kita sebut sebagai biaya sewa, tetapi kita sebut sebagai sewa dibayar di muka. Kita bayar dulu. Atau disebut juga prepaid rent. Nah, kita tahu lagi bahwa ada yang namanya biaya dibayar di muka. Ini juga harta. Kenapa harta? Lah, kita sudah bayar. Ya, biaya dibayar di muka. Kita sudah bayar untuk setahun, untuk 2 tahun. Ya. Jadi kita sudah bayar di depan. Nah, kalau biaya yang bagaimana? Kalau di sini dia sewanya, kontraknya bayarnya bulanan misalnya. Tidak untuk 2 tahun. Ya. Maka dia tidak disebut dibayar di muka, tetapi disebut biaya sewa. Misalnya kita bayar gaji. Kalau gaji kan orang yang kerja per bulan kita bayar, itu bukan gaji dibayar di muka, tetapi kita bayar biaya gaji. Karena beban gaji, ya kita sebut beban gaji, expense namanya, kita bayar per bulan. Jadi di sini kapan disebut dibayar di muka atau disebut prepaid? Ya, biaya dibayar di muka. Prepaid itu bisa macam-macam, kita sebut di sini prepaid expense. Ini bisa rent, ya. Kita kalau sewa berarti bayar di muka berarti rent. Kalau kita asuransi bayar di depan berarti prepaid insurance. Kalau kita bayar iklan kita bayar di depan maka prepaid advertising, ya, atau biaya iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Semuanya yang dibayar di muka masuk di prepaid atau sewa dibayar, dimasuk di biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Jadi di sini semua yang dibayar di muka nih tadi ya, cirinya tadi dibayar duluan masuk di sini. Oke, bagaimana apa yang terjadi dengan di sini? Kita tahu bahwa kalau dia bayar tunai kasnya berkurang. Nah, tentu saja kalau kasnya berkurang, sekarang saya tunjukkan laporan posisi keuangan, berarti sekarang kasnya nggak 100. Berapa kasnya sekarang?
Kasnya berkurang 24. Berarti sekarang kasnya tinggal 76. Loh, yang sisanya kemana? Sisanya untuk sewa dibayar di muka. Karena dia nyewa. Sebesar berapa? 24. Nah, kita lihat ya. Coba laporan posisi keuangannya. Berarti dia sekarang hartanya tetap 100. Tetap 100 hartanya. Tetapi tidak lagi berupa kas, tidak lagi berupa uang tunai, tetapi sekarang dia sudah pindah nama menjadi sewa dibayar di muka karena dia sudah bayar. Tapi ini harta juga. Ya, jadi kita tahu di sini tidak hanya biaya dibayar di muka. Bagaimana dengan modal? Tidak ada perubahan. Di sini hanya perubahan bentuk harta saja yang semula uang tunai sekarang menjadi sewa dibayar di muka. Ya. Saya coba lagi ya. Nah, nanti kita ini hasil akhir ya, hasil akhir dari laporan posisi keuangan. Nanti sebelum ke sini nanti akan ada kita buat persamaan dasar ya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan, ya, kenapa saya langsung ke sini, saya ingin menunjukkan bahwa ini loh perubahannya seperti ini yang terjadi. Oke, kita coba lagi. Misalnya saya beli nih, tanggal 4 saya beli perlengkapan. Atau kok saya ya, salonnya ya, beli perlengkapan 5 juta. Secara kredit. Membeli perlengkapan. Nah, karena kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan kita akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Maka di sini harta kita nambah lagi yang namanya perlengkapan. Tetapi lihat di sini, secara kredit. Berarti bayar enggak dia? Dia tidak bayar, tapi muncul hutang. Muncul kewajiban, muncul liabilitas. Maka di sini karena muncul hutang, maka kasnya berpengaruh enggak? Kasnya berkurang enggak? Tidak, kasnya tidak berkurang. Beli perlengkapan? Ya. Perlengkapan bertambah? Ya. Nah, terus bagaimana nih? Berarti yang bertambah adalah perlengkapan. Ya, bertambah. Perlengkapannya bertambah. Hutangnya bertambah atau berkurang? Hutangnya bertambah. Ya. Hutangnya bertambah. Coba kita lihat. Karena dia hutang, maka hutangnya bertambah. Berarti perlengkapan tadi merupakan harta juga bagi perusahaan. Maka di sini coba kita perhatikan apa dampaknya di laporan posisi keuangan. Perlengkapannya bertambah. Bertambah berapa? Bertambah 5 juta. Tetapi di sini 5 juta tidak mengurangi kas, tetapi menambah hutang. Hutang usaha. Hutangnya bertambah berapa? 5 juta. Demikian untuk persepsi awal kita. Saya bawa langsung ke sini ya. Supaya ya tadi berkali-kali saya sampaikan, ini adalah untuk memberikan pemahaman awal saja. Nanti untuk siklus yang berikutnya, urutan siklusnya akan saya bahas satu persatu, insya Allah di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.